Seorang warga Dairi yang masuk dalam status ODP COVID-19 dirujuk ke RSUP Haji Adam Malik Medan. Kapolda imbau pedagang tak naikkan harga perlengkapan kesehatan. Harga bawang bombay melonjak naik sejak impor dari Tiongkok ditutup. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut, edisi Kamis 19 Maret 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Hairunisa Nasution, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menangkap pelaku penyebar informasi hoax mengenai COVID-19 yang menyebut bahwa istana lockdown. Polda Sumatera Utara menangkap pria berinisial HG di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Pelaku menyebarkan hoaks istana lockdown dan beberapa menteri beserta istri terpapar COVID-19. Informasi hoaks tersebut diunggah ke media sosial dan grup pesan singkat sehingga viral dan meresahkan warga. Barang bukti berupa telepon genggam turut disita kepolisian dan pelaku dibawa ke Ditreskrimsus Polda Sumut. Kita ada mengamankan seseorang dengan inisial HG. Itu kita amankan dalam kaitan kasus penyebaran konten hoax. Kemarin kita sudah mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti. Seorang warga di Sidikalang, Kabupaten Dairi yang masuk dalam status orang dalam pemantauan COVID-19 dirujuk ke Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Pasien tersebut diketahui memiliki riwayat perjalanan dari Malaysia. Usai dilakukan pemeriksaan di RSU Sidikalang, wanita berusia 40 tahun yang berstatus ODP dirujuk ke RSUP Haji Adam Malik Medan. Saat dirujuk, kondisi kesehatan pasien dalam keadaan baik, namun mengalami sakit tenggorokan dan susah menelan. Pasien tersebut juga diketahui baru kembali dari Malaysia karena bekerja sebagai TKI pada 11 Maret lalu. Sementara itu, Pemkab Dairi telah melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan meliburkan sekolah sejak 18 Maret kemarin dan mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan menerapkan pola hidup sehat. Hanya yang pertama dia karena ada riwayat dia dari negara pandemi corona dan ada keluhan sakit menelan. Petugas gabungan membentuk tim terpadu dan menyiapkan alat deteksi suhu badan terhadap para penumpang kapal yang tiba dan berangkat dari Pelabuhan Belawan. Tim terpadu merupakan petugas gabungan yang bertugas mengawasi dan memperketat penumpang kapal yang akan berangkat dan tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Petugas gabungan terdiri dari pihak imigrasi, bea cukai, dan kantor kesehatan pelabuhan dibantu TNI Polri. Selain kesiapsiagaan petugas, disediakan peralatan untuk mendeteksi suhu badan para penumpang kapal dan cuci tangan dengan sabun antiseptik. Hal tersebut guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 melalui jalur transportasi laut di Sumatera Utara. Untuk penyiapan alat thermal scanner, body maupun scanner gun dalam rangka untuk pencegahan masuknya virus corona di Sumatera Utara melalui Pelabuhan Teluk Nimbung Tanjung Balai Asahan menutup operasional perjalanan dari dan ke Malaysia dari tanggal 18 hingga 30 Maret menyusul adanya status lockdown pemerintah Malaysia. Rute dari dan ke Malaysia ditutup sementara untuk angkutan penumpang, sedangkan angkutan barang masih berjalan normal meski awak kapal harus menjalani pengawasan kesehatan. Aktivitas naik dan turun penumpang di Pelabuhan Teluk Nimbung juga tetap diawasi dengan pemeriksaan suhu badan demi antisipasi penyebaran COVID-19. Sebelumnya terdapat 4 orang penumpang dari kapal Tanjung Balai menuju Port Klang, Malaysia, ditolak memasuki Malaysia karena suhu badan di atas 38 derajat Celcius. Sehingga Wali Kota Tanjung Balai bersama Dinas Kesehatan selalu melakukan pemantauan di pelabuhan agar setiap penumpang dan awak kapal diperiksa kesehatannya.
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengambil sejumlah langkah kebijakan terkait penanganan antisipasi penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan penyekatan atau pemeriksaan di perbatasan kabupaten. Rapat koordinasi penanganan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 digelar Pemda Mandailing Natal bersama Forkopimda di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal. Pembentukan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 yang menangani sejumlah sektor seperti kesehatan, pendidikan, kepegawaian, dan kebencanaan. Dari segi kesehatan akan dilakukan penyekatan di perbatasan kabupaten, baik dari Sumatera Barat maupun Tapanuli Selatan. Untuk memasuki wilayah Mandailing Natal mulai tanggal 19 Maret hingga 1 April akan menjalani pemeriksaan di perbatasan kabupaten. Penyekatan terhadap kemungkinan datangnya pemapar virus corona di perbatasan-perbatasan kabupaten, baik dengan Sumatera Barat, terutama Pasaman Induk, kemudian Pasaman Barat, Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membentuk gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19. Hal tersebut diputuskan dalam rapat percepatan penanganan COVID-19 diikuti oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bersama Forkopimda di Aula Sultan Serdang di Komplek Kantor Bupati Serdang Bedagai. Gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 bertugas untuk mengajak masyarakat melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik. Tim juga akan meredam kepanikan warga mengenai isu tidak benar yang merebak mengenai COVID-19. Mengajak seluruh masyarakat untuk tidak panik. Yang kedua, mengajak masyarakat semuanya untuk melakukan pola hidup bersih dengan cara mencuci tangan pakai sabun, menggunakan desinfektan, dan lain-lain. Serdang Bedagai sampai hari ini kami belum menetapkan daerah ini sebagai darurat corona, ya, karena insya Allah kami harapkan tidak. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Kapoldasu imbau pedagang tak naikkan harga perlengkapan kesehatan. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Wajah Sumut. 3.829 orang siswa SMKN Kabupaten Langkat mengikuti UNBK 2020. Dalam pelaksanaannya, para siswa diwajibkan mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruang ujian. 3.829 orang siswa dari 91 SMKN di Kabupaten Langkat mengikuti UNBK 2020. Di SMKN Negeri 1 Stabat, 594 orang siswa mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruang ujian. Mereka juga diminta menjaga kebersihan fasilitas komputer karena dipakai bergantian hingga 4 gelombang. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah mengimbau kepada seluruh sekolah yang mengadakan UNBK untuk selalu melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Dimana kita sampaikan ke anak-anak antisipasi bahwa masuk kelas harus cuci tangan dulu, dan kita siapkan tempat cuci tangan, dan juga kita siapkan posko. Jika ada sesuatu yang terjadi, batuk, pilek, maka bisa kita obati di posko. Dan mereka masuk tepat waktu, dan sesi pertama sudah selesai, berjalan dengan aman. Sejumlah institusi pendidikan meliburkan perkuliahan dan memberlakukan sistem online demi mengantisipasi penyebaran COVID-19. Salah satunya di Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan atau Unimed telah menerbitkan surat edaran memberhentikan sementara perkuliahan tatap muka di kampus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Perkuliahan dihentikan sementara sejak 17 Maret hingga 3 April dan beralih menggunakan akun sosial media maupun jaringan atau daring. Sedangkan kegiatan praktikum yang menggunakan fasilitas seperti laboratorium, sanggar, ataupun bengkel akan diganti sementara menjadi pemberian tugas. Untuk aktivitas perkuliahan lapangan baik KKN, magang, dan PKL akan dikompensasikan dalam kegiatan lain. Perkuliahan dari 3 bentuk itu yaitu TPL, cara teori, bahwa tatap muka maupun tugas terstruktur, tugas mandiri tentu dapat dilaksanakan melalui e-learning, melalui juga e-learning, bisa juga melalui mailing list, bisa juga dengan WA group dan
Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apotik di Tarutung untuk menindaklanjuti kelangkaan masker, hand sanitizer, dan alkohol sejak sebulan terakhir. Sidak oleh Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan bersama dengan Kapolres Tapanuli Utara dan Dim 0201 TU bersama dengan Dinas Kesehatan ke sejumlah apotik di Tarutung. Dalam sidak ditemukan bahwa stok masker sudah habis dan pihak apotik mengaku stok masker habis sejak sebulan terakhir karena tidak ada barang dari distributor di Medan. Mereka juga tidak menemukan adanya indikasi penimbunan masker dan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat mengenai kelangkaan stok masker di Tarutung. Permintaan masyarakat akan masker tidak sesuai dengan stok masker pasca merebaknya COVID-19 yang kini telah memasuki Indonesia. Turun untuk memastikan apakah betul langka. Ternyata setelah kita sidak semua dan ke gudang tadi, ternyata langka. Untuk itu ya kita memintalah kepada pemerintah pusat kalau bisa langsung. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin imbau pedagang dan distributor alat kesehatan untuk tidak menimbun stok perlengkapan medis dan menaikkan harga secara tidak wajar. Ia menyebut akan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang mengambil keuntungan di tengah merebaknya COVID-19. Imbauan tegas disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin usai menggelar rapat COVID-19 bersama Forkopimda Sumatera Utara. Ia mengimbau pedagang ataupun distributor akibat kelangkaan stok perlengkapan medis dan tingginya harga perlengkapan medis di pasaran. Berbagai perlengkapan medis seperti masker, hand sanitizer, alkohol, dan cairan disinfektan kini langka di pasaran dan dijual dengan harga yang melambung tinggi. Kapolda Sumut mengimbau pihaknya tidak akan segan menahan dan menyegel usaha para oknum yang terbukti menimbun stok perlengkapan medis dan menjual dengan harga yang tinggi. Tidak ada pedagang yang boleh mengambil keuntungan dari keadaan darurat ini. Contoh, sekarang alkohol sulit didapat. Kami akan segera melakukan operasi pasar, akan kami cek gudang-gudang mereka. Yang ketiga, tidak ada yang boleh menaikkan. Dengan merebaknya COVID-19, pemerintah Kabupaten Nias Selatan terancam untuk menunda ajang Nias Marine Festival yang direncanakan digelar pada 7 hingga 10 April mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Nias Selatan Ikhtiar Duha di kantor Bupati Nias Selatan Desa Bawo Matoluwo Teluk Dalam Nias Selatan pada Selasa lalu. Pihaknya masih menunggu arahan dari Pemprov Sumatera Utara dan pemerintah pusat mengenai acara Nias Marine Festival yang sedianya diadakan pada 7 hingga 10 April mendatang. Kabupaten Nias Selatan juga siap menunda acara apabila memang hal tersebut keputusan pemerintah dalam rangka antisipasi penyebaran COVID-19. Nias Marine Festival merupakan acara bagian dari Wonderful West Sumatra Rally 2020 yang merupakan perlombaan pelayar tingkat dunia dari Sabang hingga Pulau Natuna. Nias Marine Festival rencananya akan diikuti oleh sekitar 40 pelayar dari seluruh dunia. Tarian yang dimainkan perpanjangan daripada visa. Tadi imigrasi juga hadir. Ya, kita bisa minta bantu. Manakala kalau misalnya ada kebijakan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi bahwa untuk sementara ditunda, maka kita lakukan itu. Ya, sehingga kita tidak tahu nanti apakah para yakter ini akan melanjutkan, nanti akan berakhir di Pulau Natuna. Atau sebaliknya, mereka akan titik exit kembali dari Sabang langsung kembali ke. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai harga bawang bombay melonjak naik sejak impor dari Tiongkok ditutup. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pemerintah Kabupaten Nias Utara menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD sebagai agenda pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah untuk tahun 2021 mendatang. Musrenbang RKPD 2021 digelar Pemkab Nias Utara di Aula Gedung Kantor Bupati Nias Utara di Desa Baho, Kecamatan Lotu, Nias Utara. Pemkab Nias Utara menetapkan 3 sasaran penting dalam RKPD tahun 2021, yakni peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah.
5 agenda prioritas juga ditetapkan, yakni peningkatan akuntabilitas kinerja Pemkab Nias Utara, peningkatan daya saing dari sektor pariwisata, peningkatan kualitas UMKM dan koperasi, pemenuhan infrastruktur daerah dan peningkatan pendidikan serta kesehatan. Ditargetkan indikator pembangunan makro di tahun 2021 dengan rincian peningkatan ekonomi dari 4,39% naik menjadi 4,8%. Dari 5 prioritas itulah yang akan kita rumuskan dan kita sepakati sehingga menjadi prioritas kita nanti dalam merumuskan beberapa program kegiatan untuk bisa kita laksanakan. Nama Kabupaten Toba Samosir berubah nama baru menjadi Kabupaten Toba. Perubahan nama dilakukan dengan pesta budaya sekaligus perayaan HUT Kabupaten yang ke-21 tahun. Pesta budaya dibuka dengan penampilan tarian tortor cawan serta sejumlah kesenian Batak lainnya. Selain acara budaya, Pemkab juga menampilkan pameran hasil komoditi pertanian, hasil tenunan ulos, serta pernak-pernik lainnya berornamen ulos Batak. Martin Manurung, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem mengatakan, perubahan nama Toba tidak hanya merubah kop surat dan kelengkapan administrasi, melainkan juga akan merubah pola masyarakat untuk menjadikan Toba lebih maju. Martin mengajak warga tetap melestarikan budaya untuk mempererat hubungan sesama warga di desa. Hadir dalam pesta budaya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi serta sejumlah pejabat lainnya. Seorang siswa SMK di Percut Setuan, Deli Serdang gagal mengikuti UNBK karena menderita penyakit gagal ginjal. Untuk mendapatkan perawatan rumah sakit pun keluarga terpaksa menunggak pembayaran hingga 8 juta rupiah. Siswa kelas 3 SMK di Jalan Datuk Kabu Percut Setuan bernama Yose Rizal Novami divonis mengalami gagal ginjal. Kondisi kesehatannya tak memungkinkan untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang diselenggarakan pemerintah mulai 16 hingga 19 Maret 2020. Anak pasangan Hendrizal Sikumbang dan Erni Koto harus menjalani cuci darah setiap 2 kali dalam seminggu. Namun karena keterbatasan biaya, ayahnya yang berprofesi sebagai buruh bangunan terpaksa menunggak biaya hingga 8 juta rupiah di rumah sakit. Keluarga Yose Rizal juga tak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan dan berharap agar bisa dibantu oleh pemerintah maupun dermawan. Sabtu ke Mitra Medika, dari Mitra Medika cuci darah nggak ada, dirujuk ke Rumah Sakit Pringadi. Jadi Rumah Sakit Pringadi lantaran biaya nggak ada, suruh pulang, bawa pulang. Jadi dibawa pulang itu habis itu dirawat di rumah? Dirawat di rumah lantaran dia drop, dibawa lagi ke Rumah Sakit Lubuk Pakam. Harga bawang bombay menanjak naik hingga Rp180.000 per kilogram dari harga Rp20 hingga Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi sejak impor dari Tiongkok ditutup. Dan informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Hairunisa Nasution beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Harga bawang bombay di pasar tradisional Halat Kota Medan meroket tajam menjadi Rp90.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga bawang bombay per kilogram senilai Rp20 hingga Rp25.000. Selain mahal, bawang bombay juga mengalami kelangkaan stok karena minimnya pasokan dari India. Apalagi sejak penutupan sementara keran impor dari Tiongkok untuk sejumlah komoditi. Kenaikan harga bawang bombay bersamaan dengan merebaknya wabah COVID-19 yang kini sudah masuk ke Indonesia. Sekarang dari harga 180 menurun dari harga 150, menurun lagi dari 120, menurun dari harga 100. Sempat tertinggi di harga berapa kemarin? 140 nggak ada barang, asli barang nggak ada, total nggak ada. Sampai saat ini? Sampai ini nyari udah mulai ada lah, tapi satu-satu yang nggak banyak menjual satu-satu gede lah yang ada. Untuk menyiasati harga bawang bombay yang melambung, pelaku usaha kuliner di Kota Medan terpaksa mengganti bahan baku masakan menggunakan bawang packing. Agak sulit lah, karena kan gimana ya, kebutuhan kita berdagang itu kan
pelaku usaha kuliner di Kota Medan dan pedagang berharap pemerintah mampu mengambil langkah untuk menindak kenaikan harga bawang bombay dan kelangkaan stok di pasaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Harizal, Metro TV.